Ini sekelompok orang yang sakit hati, sekelompok orang yang masih terus saja mengungkit-ungkit hal lama. Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Anda perlu tahu bahwa yang memimpin Indonesia ini adalah seorang presiden primus inter parus. Maka dalam diri dia harus mempunyai semua karakter-karakter unggul nomor satu ya, di antara yang utama yang dia miliki, termasuk di dalam hal tersebut adalah soal kejujuran ya. Dan ini yang tidak dimiliki oleh presiden 2 periode, dalam hal ini Joko Widodo ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, jika Bapak Ibu sekalian mungkin ya belum pernah melihat atau mendengarkan apa sih yang ditilik atau diselidik oleh Bang Dr. Rismond Hasiholan Sianipar ini, ya saya ingin sedikit memperkenalkan. Jadi ini sangat menarik sekali, beliau mengatakan bahwa jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak bisa kita katakan tidak layak ya, atau abal-abal. Sekelas UGM memberikan tanggapan seperti itu, walaupun yang memberikan tanggapan adalah dekan fakultasnya, yaitu Sigit Sunarta ya, Bang Rizal. Jadi apa diantaranya? Jadi dia tidak mengatakan Time New Roman saja, tidak menggunakan S ya di Times itu. Harusnya kan Times New Romance begitu. Ini kelasnya UGM. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi ya. Karena ini tempatnya intelijensia, tempatnya kepandaian ya, derajatnya kehebatan dan kecerdasan begitu. Nah, kemudian ketika Pak Sigit Sunarta mempermasalahkan bahwa kenapa Anda tidak melihat bahwa sampul pengesahan tersebut sudah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh percetakan Prima ya, itu adalah percetakan Prima ya, yang sudah biasa melakukan penjilitan, kemudian fotokopi dan sebagainya. Nah, ini ada ketidaktelitian bahwa percetakan Prima ini sendiri adanya itu tahun 1986, sedangkan Jokowi itu ya lulus tahun 1985. Kira-kira mungkin nggak orang yang lulusnya tahun 1985 ya sudah terbentuk skripsinya, tiba-tiba diklaim sebagai bentukan penjilitannya itu oleh CV Prima Grafika tersebut yang justru muncul di tahun 1986. Jadi bayangkan betapa carut marutnya logika ini tadi ya begitu. Nah, kemudian harusnya apa yang dilakukan oleh pihak Gajah Mada ketimbang mendenial atau terus berkelit begitu ya, seakan-akan akhirnya orang menganggap memang ini membela, ini melindungi begitu ya. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya, itu kata Bang Rismond ya. Kemudian apa? Cek kesesuaian teknologi zaman itu ya. Kita harus mengetahui bahwa skripsi Jokowi ini menggunakan teknologi WP, word processor yang dipakai ya, teknologi printingnya itu, sehingga bisa menghasilkan huruf secantik Times New Roman tersebut. Apakah sudah ada pada zaman itu? Ya, apakah sudah ada pada zaman itu? Sedangkan Wikipedia pun ikut-ikutan memberikan ini ya pendapat bahwa itu baru ada tahun 92 dan masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 95. Jadi ini sungguh-sungguh suatu hal yang sangat boleh dikatakan konyol ya, pembelaan yang demikian itu. Meskipun ya pada podcastnya Bang Rismond itu ada memasukkan pembelaan dari kakak kelasnya Jokowi ya, yaitu angkatan tahun 1982. Jadi dengan serta-merta dia mengatakan itu betul katanya, bahwa saya juga ingat itu percetakan daripada Prima tersebut. Nah, ini juga agak ngawur ya, karena saat itu sedangkan dia ada lulusan tahun 1982, percetakan Prima itu belum ada. Bahkan secara bercanda, Bang Rismond mengatakan apa? Kau lulus tahun 1982, pemilik Prima itu barangkali masih leye-leye, masih tidur-tiduran memikirkan apakah saya akan membuat suatu percetakan Prima begitu di tahun 1986 nanti gitu. Jadi ada 4 tahun jarak waktu. Jadi ini kembali ya, kebetulan itu kakak kelas yang menyatakan ini adalah Ketua Senat Fakultas ya Hukum UGM, yaitu San Apri Awang ya. Jadi ini adalah bagian dari pembelaan saja, dan ini memang sangat menggelikan. Kalau kita mempermasalahkan ijazah Bapak Joko Widodo, kenapa yang muncul ini para pembela-pembela seperti seksi sibuk istilahnya begitu ya, yang menampilkan ijazah mereka sendiri, menampakkannya, memamerkannya, padahal bukan itu yang kita harapkan. Jadi ini boleh dikatakan hal yang sangat tidak saintifik ya. Oke. Nah, apa yang hendak kita harapkan dari hal tersebut Bapak Ibu sekalian? Saya ingin rangkum bahwa yang seharusnya dijawab oleh UGM ya, Fakultas Kehutanan dan simpatisannya itu, tanggal berapa pengujian skripsi Jokowi tersebut. Betul atau tidak, Pak? Iya kan? Terus mengapa dalam skripsi Jokowi itu tidak ada dewan pengujinya? Jika ada, berapa orang yang menguji?
Siapa sajakah pengujinya? Lalu jawab lagi pertanyaan, mengapa Bapak Kasmujo yang diperkenalkan oleh Jokowi itu tidak ada di dalam lembar Dewan Penguji tersebut? Ya, jadi dia ini diuji oleh Pak Kasmujo atau Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Ini kembali ya, logika ini terbolak-balik. Nah, inilah kalau dimulai dengan ketidakjujuran, akhirnya bingung sendiri untuk mempertahankannya, kan begitu ya. Nah, kemudian mengapa ya prakata pada mesin ketik itu, pada mesin ketiknya tulisan yang diketik itu jauh lebih tua usianya dan buluk. Jadi menyebutnya buluk ya, maksudnya lebih mungkin lebih apa itu, lebih coklat mungkin warnanya begitu ya, dibanding dengan lembar pengesahan. Jadi ada beda antara lembar pengesahan dengan lembar daripada pekerjaan otak daripada Jokowi sendiri berupa isi daripada skripsinya tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Saya mengatakan bahwa luar biasa ya, Bang Rismon hasilan Sidanipar ini. Kita membutuhkan orang yang tidak hanya cerdas ya hari ini, yang dibutuhkan cerdas, berani dan baik ya. Cerdas saja tidak berani melempem ya kan. Cerdas, berani tapi tidak baik, jahat jadinya ya. Nah, jadi ini dia mempunyai tiga itu dan dia sudah mengatakan tidak ada personal feeling dalam hal ini. Semata-mata ingin menegakkan marwah daripada Universitas Gadjah Mada yang kita cintai sebagai universitas yang salah satunya tertua, bermarwah dan bermartabat ya. Saya kira begitu. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang hukum nih Bang Rizal ya, saudara-saudaraku sekalian, saya tetap harus juga memantau dari sisi hukum ya, bahwa kita ini punya hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Jadi kalau pihak UGM terus-menerus melakukan pembelaan dengan cara yang konyol seperti itu, mohon maaf ya, orang bukan hanya menjadi simpati, tidak akan bersimpati, malah menjadi semakin curiga dengan ada apakah ini begitu ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali harus membuka selebar-lebarnya hal tersebut. Perlu Anda ketahui ya, bahkan Bang ini Simon lagi mengatakan, Krismon lagi mengatakan bahwa tanah UGM itu tanah milik Sultan. Tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu walaupun UGM itu ada di Yogyakarta untuk mengetahui ya bahwa produk daripada UGM itu dihasilkan dengan kejujuran. Apalagi produk tersebut menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini begitu. Nah, lalu ya, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum ya UGM, Profesor Markus Priyogunarto menyesalkan. Nah, ini saya bingung lagi nih Bang. Kok dia menyesalkan? Ada orang yang berusaha membuka, justru dia menyesalkan ya isu mengenai perlindungan UGM terhadap Joko Widodo ini. Dia mengatakan mengenai ijazah palsu Joko Widodo ini, Rismon bisa memahami dua hal, yaitu memasukkan ijazah dan skripsi ini sebagai satu, membuat palsu atau memalsukan. Membuat palsu itu artinya si ijazah tersebut tidak pernah ada, dibuat menjadi ada. Ini namanya membuat palsu. Kalau memalsukan, ijazah tersebut pernah ada tapi mungkin rusak atau hilang. Nah, ini dibuatkan yang baru. Nah, ini juga namanya memalsukan. Jadi dua-dua ini. Ini dikuatkan lagi oleh Pak Dekan Fakultas Hukum ini, kedua-duanya lemah katanya begitu ya. Kasihan sekali ya, harusnya beliau memberi semangat, malah mengatakan kedua-duanya lemah. Sebab Jokowi banyak data pendukung, katanya begitu ya. Dia ikuti kuliahnya, dia kuliah kerja nyata juga, dia melakukan yudisium, dan sebagaimana layaknya mahasiswa UGM begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita uji ya semua ini, karena terus terang saja kami sudah 3 jilid melakukan pemeriksaan di pengadilan yang kesemuanya itu kami lakukan dengan niat baik dan good faith ya. Sedangkan pihak Bapak Jokowi ini luar biasa, karena kekuasaannya dia bisa menghalang-halangi orang mendapatkan keadilan ya. Perlu Anda ketahui di jilid 1 itu kita bagaimana mau melakukan persidangan kalau Bambang Tri selaku orang yang pertama kali gongnya yang menyuarakan tentang ijazah palsu ini ditangkap. Bukankah indikasi ditangkap ini menunjukkan kepanikan di pihak Jokowi? Betul atau tidak? Ya. Nah, kemudian ketika ini berubah menjadi peristiwa pidana, maka beban pembuktian bukan pada kami, tapi ada pada jaksa yang ternyata tidak mampu membuktikan di pengadilan ya. Abal-abal juga itu dakwaannya. Yang akhirnya apa? Hakim tidak menghukum Bambang Tri dan Gus Nur dengan pasal yang didakwaan oleh jaksa, melainkan dengan pasal kebencian. Jadi ini sangat aneh sekali begitu. Nah, yang ketiga kali kami lakukan gugatan PMH kembali di Pengadilan Pusat ya, Jakarta Pusat, dan seperti biasa
Jokowi diselamatkan dengan keputusan selah, ya kita semua sudah tahu itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya sudah menyatakan panjang lebar. Saya yakin bangsa Indonesia dengan kecerdasan yang dimilikinya, tapi tidak memiliki kekuasaan, paham betul siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini kami menggugah bangsa ini. Tahu tidak mengapa kita tidak pernah maju, mengapa kita tidak pernah bangkit dari keterpurukan? Karena masih ada orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang bertitel baik, yang berintelijensia, tetapi hatinya tidak baik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia, utamanya para akademisi yang bercokol di Universitas Gadjah Mada, bukalah hati kalian, buka seluas-luasnya dokumen Jokowi sebanyak-banyaknya untuk kita lakukan uji agar kita dapatkan kebenaran. Karena bangsa ini berhak mendapatkan kebenaran agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan yang sangat jahat ini di masa depan. Allahu Akbar!